Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rata Dewi Asania dari NIM 10118100777. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh motivasi dan disiplin kinerja terhadap kinerja karyawan dari PT Rifan Pertama Energi. Latar belakang. Dari latar belakang di sini, kompensasi juga merupakan hal penting yang merupakan dorongan atau motivasi utama seorang karyawan untuk bekerja. Gaji yang diberikan oleh perusahaan pada setiap karyawan dibayar setiap awal bulan, dibayar per bulan, dan dihitung lembur apabila karyawan tersebut bekerja lembur. Selain itu, perusahaan memberikan kepada karyawan kompensasi berupa tunjangan dan penghargaan. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yaitu pada setiap hari besar, yaitu menjelang hari raya untuk beragama Islam dan menjelang hari Natal. Sedangkan untuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan seperti gaji, upah, dan insentif serta penghargaan kepada karyawan, maka kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan dan tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan ini, maka kinerja karyawan akan meningkat. Pada rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas yang dirumuskan secara singkat dan jelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada apakah terdapat pengaruh yang disignifikasikan dari disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Rifan Pratama Energi. Yang ketiga, ada apakah terhadap pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pertama Energi. Yang keempat, ada apakah terhadap pengaruh yang signifikan dan disiplin kerja, lingkungan enak kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pertama Energi. Tujuan penelitian yang pertama ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Energi Pertama. PT Rifan Pertama Energi. Yang kedua ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari disiplin kinerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Manfaat penelitian teoritis bagi bagi perusahaan sebagai masukan dan pertimbangan bagi PT Rifan Pertama Energi untuk memperhatikan disiplin kerja, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Yang kedua ada bagi penulis untuk memenuhi syarat mendapat gelar sarjana ekonomi pada program studi manajemen. Ketiga ada bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rifan Pratama Energi sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian praktis. Bagi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai kedisiplinan kerja di PT Rifan Pratama Energi. Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas yang dirumuskan secara singkat dan jelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada apakah terdapat
pengaruh yang signifikan dari disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Yang kedua ada apakah terdapat pengaruh yang signifikan di lingkungan kinerja terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Yang ketiga ada apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Yang keempat ada apakah apakah terdapat pengaruh yang signifikan dan disiplin kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Landasan teori. Menurut motivasi menurut Hasibun dalam Sutrisno 2017 menemukan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kinerja. Menurut Meharyono pada 2012, kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dalam misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategi suatu organisasi. Ketika ada disiplin, menurut Thomas Gardon 1996, disiplin adalah pelaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Jenis pelatihan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuantitatif. Menurut Ari Kunto 2002, metode penelitian adalah secara akan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian juga berupa data kualitatif sebagai proses penelitian deskriptifnya sebagai kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam kalimat yang konsultasi atau wawancara antara penelitian informan. Proses penelitian kuantitatif bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian dilakukan menurut seorang berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir penelitian. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, 1. Disiplin kerja, motivasi dan kompensasi diduga pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Kedua, disiplin kerja diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Ketiga, motivasi diduga pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. H4, kompensasi diduga pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Rifan Pratama Energi. Ini ada yang pertama ada kompensasi X1 ke kinerja karyawan, dan ada motivasi kerja X2 ke kinerja karyawan. Teknik pengumpulan data, ada metode kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2014, kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembagian kuesioner secara langsung.
Teknik analis data. Ada uji fasilitas. Pertama ada menurut Arik Kunto 2006, fasilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan singkat-singkat validan atau kesalahan untuk instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dalam mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat agar diperoleh kesalahan dan keteradalan instrumen. Dilakukan uji coba. Uji validitas instrumen digunakan teknik uji validitas internal, yaitu menguji apakah terdapat kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, untuk mengukur fasilitas digunakan rumus korelasi produk momen yang dikemukakan Pearson sebagai berikut. Ini ada rumus RxSy. Keterangannya RxY itu koefisien korelasi X nilai faktor X, Y nilai faktor Y, N jumlah responden, X Y jumlah hasil antara skor tiap item dengan skor total, X2 jumlah kuadran nilai X, Y2 jumlah kuadran nilai Y. Teknik analis data yang uji reliabilitas. Menurut Arik Kunto, reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Dalam penelitian ini, teknik uji reliabilitas yang digunakan dalam perumusan Jones-Batch apa, yaitu yang R kan, reliabilitas instrumen, K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, 2/B jumlah varian butir, 2/T varian total. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.